Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal dan pembahasan P3K pada bidang kompetensi manajerial. Contoh soal nomor 1. Saat Anda dituduh dan dimarahi oleh atasan, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan sebenarnya, yang Anda lakukan adalah A. Menanggapi pertanyaan dari siapapun tentang isu-isu tersebut. B. Saya akan berusaha menemukan penyebar isu itu dan membuat perhitungan dengannya. C. Saya akan membiarkannya saja karena nanti juga akan hilang dengan sendirinya. D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. E. Meminta pertimbangan teman dekat saya. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda berkomunikasi secara asertif, terampil, berkomunikasi lisan atau tertulis untuk menyampaikan informasi yang sensitif, rumit, kompleks, dengan cara penyampaian kondisi yang tepat sehingga dapat dipahami dan diterima oleh pihak lain. Jawaban yang tepat adalah D. Berusaha menjelaskan keadaan yang sebenarnya. Contoh soal nomor 2. Untuk mencapai tujuan kelompok yang telah ditetapkan, maka sebagai pemimpin, saya A. Tidak mempersalahkan apakah orang lain mau bekerja dengan baik atau tidak. B. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika diperlukan. C. Mendorong orang lain untuk bekerja dengan baik jika situasi memungkinkan. D. Menstimulasi orang lain untuk mau bekerja dengan baik. E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana cara yang efektif dalam membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi dengan membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kelompok. Jawaban yang tepat adalah E. Mengajak orang lain bersama-sama untuk bekerja dengan baik. Contoh soal nomor 3. Jika jadwal yang biasa Anda lakukan diubah, apa yang Anda lakukan? A. Biasa saja dan melakukannya. B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. C. Marah dan mengeluh. D. Panik dan merasa gelisah. E. Mencari teman lain yang mengalami hal serupa. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda proaktif dalam beradaptasi mengikuti perubahan dengan cepat dan tanggap dalam menerima perubahan. Jawaban yang tepat adalah B. Merasa tertantang, bersemangat, dan segera menyesuaikan diri. Contoh soal nomor 4. Di kantor Anda menemukan beberapa inventaris kantor yang rusak dan hanya Anda yang mengetahuinya. Bagaimana sikap Anda? A. Saya diam saja karena saya bisa dituduh sebagai pelaku kalau lapor. B. Saya akan memberitahu rekan saya. C. Saya selidik siapa yang melakukan pengerusakan itu. D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. E. Karena saya sedang sibuk, nanti saja saya pikirkan. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda mampu mengingatkan, mengajak rekan kerja untuk bertindak sesuai nilai, norma, dan etika organisasi dengan menerapkan norma-norma secara konsisten dalam setiap situasi pada unit kerja terkecil atau kelompok kerjanya. Jawaban yang tepat adalah D. Melapor ke bagian perlengkapan agar ditindaklanjuti. Contoh soal nomor 5. Pada saat sedang menuju ke arah kantor dengan motor, terlihat atasan saya yang sedang berjalan kaki. Hal yang akan saya lakukan adalah A. Memelankan motor saya dan mengucapkan salam kepadanya. B. Saya akan menghentikan kendaraan dan memohon izin untuk mendahuluinya. C. Menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. D. Melewatinya saja. E. Saya akan mengurangi kecepatan sambil meminta izin untuk mendahuluinya. Pembahasan soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda menumbuhkan tim kerja yang partisipatif dan efektif dengan membantu orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas mereka untuk mendukung sasaran tim. Jawaban yang tepat adalah C. Menghentikan kendaraan dan menawarkan tumpangan. Contoh soal nomor 6. Ketika saya menjadi panitia kegiatan sekolah, saya akan menggalang dana dengan cara A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. B. Mencari sponsor yang mendukung keberhasilan acara. C. Mengajukan proposal kegiatan sekolah. D. Menghubungi sponsor yang sudah kenal. E. Meminta sumbangan pada orang tua. Pembahasan
Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana caranya efektif dalam membangun tim kerja untuk peningkatan kinerja organisasi dengan membangun aliansi dengan para pemangku kepentingan dalam rangka mendukung penyelesaian target kelompok. Jawaban yang tepat adalah A. Menggerakkan teman-teman untuk mencari dana. Contoh soal nomor 7. Teman kantor saya memberikan saya hadiah ulang tahun yang tidak saya sukai. Sikap saya: A. Memberikan hadiah tersebut kepada orang lain. B. Menggunakannya untuk keperluan saya. C. Menyimpannya sebagai kenangan. D. Menggunakannya untuk menyenangkannya. E. Menyimpan dan tidak akan menyentuhnya. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda aktif mengembangkan sikap saling menghargai, menekankan persamaan dan persatuan dengan membangun hubungan baik antar individu dalam organisasi, mitra kerja, dan pemangku kepentingan. Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakannya untuk keperluan saya. Contoh soal nomor 8. Suatu ketika, karena ada masalah yang terjadi di rumah, Anda masuk kerja dengan suasana hati yang kurang baik. Apa yang Anda lakukan? A. Bercerita mengenai masalah saya pada rekan kerja. B. Bekerja dengan bermalas-malasan. C. Beristirahat lebih lama agar suasana hati dapat membaik. D. Tetap bekerja seperti biasa. E. Pulang lebih cepat agar tidak semakin stres. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda mampu bertindak sesuai nilai, norma, etika organisasi dalam kapasitas pribadi dengan melaksanakan peraturan, kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada individu atau pribadi. Jawaban yang tepat adalah D. Tetap bekerja seperti biasa. Contoh soal nomor 9. Setelah bekerja selama beberapa tahun di sebuah perusahaan besar, Andi dipindah ke bagian lain yang orangnya sama sekali baru dan tidak dikenal sebelumnya. Jika Anda sebagai Andi, apa yang akan Anda lakukan? A. Menerimanya dengan kecewa dan bekerja seadanya. B. Segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. C. Berkenalan dan berbincang dengan orang-orang di bagian tersebut. D. Memprotes kepindahan saya kepada pihak manajemen. E. Mogok kerja sampai saya dipindahkan kembali ke unit kerja semula. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana Anda bertanggung jawab untuk memenuhi standar kerja dengan menyelesaikan tugas dengan tuntas, sehingga kedepannya Anda dapat diandalkan. Jawaban yang tepat adalah B. Segera mengerjakan tugas yang menjadi job desk saya di bagian itu. Contoh soal nomor 10. Demi kelancaran acara esok hari, divisi saya diminta lembur. Padahal saya sudah berjanji untuk mengantar ibu saya ke dokter. Yang seharusnya saya lakukan adalah A. Pulang dan teman-teman tidak mengetahuinya. B. Pulang lebih cepat dengan pura-pura sakit. C. Mencoba menghubungi ibu saya dan mengatakan saya akan sedikit terlambat. D. Lembur sampai pekerjaan selesai. E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Pembahasan. Soal di atas bertujuan untuk mengetahui bagaimana integritas Anda dan bagaimana kerjasama Anda dalam tim dengan bertingkah laku sesuai dengan perkataan, berkata sesuai dengan fakta, dan berpartisipasi sebagai anggota tim yang baik, melakukan tugas atau bagiannya, dan mendukung keputusan tim. Jawaban yang tepat adalah E. Meminta izin kepada atasan untuk mengantar ibu saya sebentar lalu kembali kerja. Terima kasih telah menonton video Media Eduka. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.